Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena mulai dari malam hingga pagi hari Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, menjaga kami, dan Engkau melindungi kami, keluarga kami, baik sebagai suami, atau sebagai istri, atau sebagai anak-anak, cucu, atau oma, opa Tuhan. Engkau berkati kami atas izin-Mu Tuhan, sehingga kami boleh di pagi hari, kami bangun dengan tanpa kekurangan, dan Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih banyak Bapak, yang mana anak-anak-Mu yang mungkin di pagi hari ini atau malam hari ini Tuhan, yang lagi terbaring lemah, tubuh lemah Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyembuhkan mereka, dan Engkau menguatkan dengan tubuh yang mereka lemah Tuhan, Engkau telah kuatkan menjadi segar kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Bapa, hamba-Mu juga berdoa, Engkau berkati anak-anak-Mu hingga saat ini yang belum makan minum Tuhan, Engkau kenyangkan mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu yang selalu berseru kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, yang malam ini hari ini hamba-Mu akan membaca sebagian firman-Mu Tuhan, karena selama badai ini Tuhan, dalam kehidupan kami selalu berseru hingga badai itu akan berlalu. Kami yakin pasti Tuhan, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau akan menyelamatkan kami dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang mengalami suatu masalah pun Tuhan, Engkau akan menyegarkan kami dan Engkau akan menghibur kami dalam permasalahan kami dari lepas hari sebagai anak-anak-Mu selama masih hidup di dalam dunia ini Tuhan. Bapa, berkati kami Tuhan, kami akan membacakan sebagian firman-Mu Tuhan, biarlah firman kebenaran-Mu Tuhan menjadi terang bagi kehidupan kami, dan kami boleh berbagi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan, dan mereka akan menjadi terang bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Bapa, berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, Engkau berkati siaran kami, alat-alat yang kami pakai, peralatan, jaringan internet, Engkau berkati, hingga sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Bapa, hamba-Mu juga mohon Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan secara live, maupun secara ulang Tuhan, yang mana mereka membantu dalam pelayanan uluran tangan kasih mereka Tuhan, Engkau ganti berlipat-lipat Tuhan, dengan sesuai dengan pekerjaan mereka Tuhan, Engkau menggantikan berkat kepada mereka. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber berkat dari segalanya Tuhan, karena Engkaulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Elohim yang kami kenali dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, mari semua percaya katakan amin. Oh haleluya. Ya, malam hari ini Pak Bomo akan membawakan khotbah di malam hari ini. Topiknya harus semangatnya hari Minggu. Shalom hari Minggu ya. Tadi kan sudah dapat penguatan iman di gereja. Intinya hari Minggu tuh harus kita mendapatkan suatu penguatan iman biar kita tetap yakin bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang sebelah bisa mengatakan Tuhan itu manusia. Nah, malam hari ini kita akan membawa khotbah firman Tuhan, dan semua anak-anak Tuhan bisa tahu bahwa Yesus boleh dikatakan manusia. Ya, dia manusia. Boleh dikatakan dia Tuhan, karena memang dia Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Ya, haleluya. Oke, saya pasang sudah dua begini supaya enak. Konsentrasi. Karena kita ibadah konsentrasi. ya. Haleluya. Pak Bomo membaca dulu. Oke. Kita buka dari Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai 25. Angin ribut diredakan, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong
turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Demikian firman. Silakan saudara-saudara buka Alkitab di samping, karena banyak orang membaca ayat ini, mereka kurang paham dan mereka kurang mengerti apa yang dimaksud dengan ayat ini, sehingga kadang-kadang mereka hanya membaca sepintas lalu melihat ayat ini hanya batas begini toh, piye toh iki lho, maksudnya ya kate anu ya, andai mau, padahal tidak tahu. Ini dia tulisan begini, dia bermaksud di perahu begini, tapi maknanya itu mereka tidak memahami. Untuk itu mari sebagai hamba Tuhan, Pak Bo menyampaikan bahwa ini bukan menafsir, karena nanti Pak Bo membuka ke perjanjian lama, memberikan suatu contoh ya, memberi contoh siapa itu Yesus, supaya anak-anak Tuhan takut siapa itu Yesus. Ya, haleluya. Mau gas? Silakan ketik 1 supaya Pak Bo mau gas. Ya, Pak Bo kan tidak tahu kalau di gereja kan Pak Bo bisa bikin lucu-lucu kan? Oke. Haleluya. Nah, di sini dikatakan bahwa, kita baca ya. Pak Bobo angkat mulai dari Pak Bobo angkat mulai dari yang ayat 24 dulu. Di sini. Ya. Pak Bobo angkat dari ayat mana dulu yang paling bagus ya? Ini. Oke. Ayat yang 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun lalu menghardik angin dan air mengamuk itu, dan angin dan air pun reda dan danau itu menjadi teduh. Nah, di sini imannya murid-murid Yesus goyang, goncang. Ya. Goncang. Goncang karena apa? Mereka sudah melihat mujizat Tuhan begitu banyak. Tapi pada waktu mereka di atas perahu, bahwa apa? Tuhan mengajak mereka di atas perahu itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah, kita listen, gas, Pak Bobo gas. Karena ini menyangkut kehidupan kita ya hari-hari. Nah, jadi begini, Pak Bobo akan memberikan suatu contoh. Ya, contoh kita bercontoh, silakan catat. Nah, karena keimanan kita pada waktu itu kan mereka di atas perahu. Mereka guru. Mereka sudah mulai putus asa. Ya. Oke, kita coba lihat di dalam. Coba saudara kita buka dalam 1 Raja-Raja. Nanti kita kembali ya. Kita buka dulu 1 Raja-Raja. Nah. Kita buka dulu 1 Raja-Raja. Karena ini dia terkait ya. Harus perlu dibuka. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Oke. Di sini tentang ya, kita lihat perikopnya, Elia dengan janda di Sarfat ya, janda di Sarfat ya. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun." Tidak ada roti lagi sedikit pun padaku. Ini janda Sarfat ya. Nanti sebentar Pak Wukil. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dan dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Karena di sini dia sudah tidak punya pikiran lagi. Karena ini adalah stok makanan mereka terakhir. Jadi apabila mereka kasih makan lagi, ada orang yang mau makan lagi, bagaimana dia mau makan besok? Mati pasti. Ya,
Makanya apa namanya? Kuat. Ya. Di situ bisa lihat bahwa iman. Ya. Dia tidak percaya bahwa di depan dia itu siapa dia berbicara. Ya. Elia, apa nabi atau apa. Ya. Dia cuma berpikir, aduh kalau saya kasih orang ini makan, ya sudah. Habislah putus harapan. Mati ya. Oke? Nah, kita kembali itu di janda Sarfat. Silakan Anda baca kembali, ya, karena waktu. Tapi Pak Bobong cepat singkat-singkat, sebenarnya waktunya nggak lama, tapi silakan saya cuma tambahkan karena anak-anak Kristen pasti tahu mengenai ini janda Sarfat ya. Nah, kita kembali. Oke, kita kembali ke Lukas 8 ayat 22. Oke. Nah, Pak Bobong. Nah, saudara-saudara, karena begini. Karena harapan ya, jadi begini saudara, harapannya itu sudah rasa apa ya, janda ini dia sudah merasa bahwa harapannya tidak ada lagi, makanya dia udah bicara langsung, kalau setelah saya makan ini berarti kami akan mati, ya. Nah, tapi sebentar kita lihat, ya. Coba saudara baca ulang aja, nanti bisa jelas, ya. Oke, karena begini, perhatikan ada kata kita akan mati. Nah, kata kita akan mati. Berarti imannya goyang ya. Di sini. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini kata kita binasa. Sedangkan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 ada kata-kata kita akan mati. Nah, karena harapan indahnya itu menjadi hilang pada waktu kesulitan. Oke? Jadi harapan itu menjadi hilang. Karena pada waktu mengalami kesulitan itu. Sehingga mereka, nah, coba kalau saudara-saudara mengalami segala sesuatu, badai yang sangat dahsyat. Aduh Tuhan, saya tidak mampu. Ini masalah beban dalam hidup kita ya. Minta maaf ya. Aduh, kalau Anda tidak berpikir ke Tuhan, aduh saya sudah tidak mampu, biar sudah saya mati. Itu orang bodoh. Ya, ini lihat. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tentang badai kita kehidupan kita ya. Pak Bongom sampaikan ya. Nah, jadi di ayat yang ke-24 ini maknanya sangat luas, saudara. Nah, waktu kesulitan hidup itu datang, dan itu yang datang oleh murid-murid Yesus ya, dan juga yang sering kita hadapi. Jadi masalah ini jangan aja murid-murid Yesus, seperti kita juga hadapi. Karena kita adalah siapa? Pengikut Kristus dan kita adalah murid-murid Yesus. Nah, kita lupa, kita punya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Ya, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi kadang kita kalau menghadapi suatu masalah, lupa. Ya, lupa. Makanya di situ murid-murid Yesus mereka akan kata, badai. Kenapa? Ya, nanti sebentar ya. Nah, di sini Pak Bobo ada ambil, di sini karena apa? Karena mereka itu, tapi mereka terlepas dari ketakutan. Ya, mereka istilahnya udah blank. Karena udah ketakutan, karena udah badai hantam kiri kanan, baru air sampai sudah masuk di perahu. Jadi mereka ketakutan. Dan keraguan pada murid-murid itu, satu hal yang bagus adalah, apa saudara-saudara? Pada waktu mereka dihantam badai, mereka sudah berpikir panik. Badai begitu datang bertubi-tubi. Tapi apa? Yesus sambil enak-enak nyenyak tidur. Itu ada maknanya enggak? Ada, sebentar ya. Kenapa sampai Yesus tetap tertidur aja? Sehingga apa? Murid-muridnya berteriak, guru, guru, kita akan mati, guru. Seperti Anda, kalau mengalami masalah musibah, berserulah kepada Tuhan. Berseru, pasti Tuhan akan menjawab. Oke, tapi sebentar dulu. Saya lihat, oke, saya buka lagi dulu ayatnya ya. Sini kan ada dikatakan, guru, guru, kita akan mati. Nah, ketakutan itu ada pada mereka, sampai mereka kehilangan iman. Tapi yang menarik adalah, mereka masih berseru kepada Yesus. Nah, di sini kepada siapa kita harus pergi? Kepada siapa kita harus mencari pertolongan? Tidak ada lain kecuali kepada, ayo anak-anak Kristen, pengikut Kristus. Kalau ada masalah kita cari siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti yang dilakukan oleh murid-muridnya pada waktu mereka mengalami badai. Kenapa? Timbullah pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus tinggal tidur-tidur saja? Bukan badai yang membangunkan dia, kan goyang kiri kanan, kena air. Kenapa Yesus tidak mau bangun? Ya, sudah tersiram air Yesus. Kenapa tidak bangun? Sedangkan orang biasa tersiram air pasti bangun. Tapi Yesus tidak bangun-bangun. Ya, sebentar ada maknanya. Nah, di sini kita lihat, Yesus itu setelah dipanggil guru-guru, ya jelas dia bangun. Ya, dia bangun tidur.
Perhatikan ayat 24 ini, kita ulang lagi ya. Perhatikan ayat 24, kita hitung, lihat. Nah, di sini ayat 24, nah, di sini yang paling jelas bahwa murid-murid mereka membangunkan Yesus. Dan bertanya, guru, kita kan binasa. Nah, mereka ketakutan. Jelas karena mereka mengalami suatu musibah, badai yang begitu besar. Kalau terlambat sedikit Yesus tidak bangun, mereka mati semua. Ya, nah, dan kita coba lihat ya, adalah suatu yang menarik bahwa Yesus terbangun pada saat mereka meminta pertolongan. Ingat, di sini suatu yang sangat menarik. Kenapa? Pada waktu Yesus di atas perahu, kena air gelombang kiri kanan, sedangkan kita coba, saudara. Kalau kita pergi mancing, pernah Pak Wo mancing, tapi puji Tuhan tidak pernah badai begitu ya. Janganlah ya jauh ya dalam nama Yesus. Ya. Pada waktu kita mancing, coba lihat. Air hujan atau air apa kena kita langsung bangun. Tapi Yesus tidak bangun. Kenapa? Nah, kita nanti lihat ya. Karena apa? Dia tidak. Nanti setelah murid-murid bertanya, guru, kasih pokoknya boleh bangun. Nah, jadi justru tertidur saat badai, ya kita lihat ya. Harusnya Yesus itu terbangun, justru dia tertidur. Nah, pada saat murid-muridnya memerlukan pertolongannya, dia bangun. Dengan kata lain, badai tak dapat membangunkan Yesus. Ya, ingat saudara-saudara, badai tak dapat membangunkan Yesus. Badai sudah atas kapal ini, plak. Nah, jadi badai tidak bisa. Tapi teriakan, ya. Tapi ingat teriakan, sudah mulai paham ya? Teriakan apa? Berseru, Tuhan. Kalau Anda berdoa di rumah, sebutkan nama Yesus. Berserulah kepada dia, dan dia akan menjawab Anda. Tapi nanti sebentar saya sampaikan lagi ya. Dan teriakan murid-murid itu dan doa dari para muridnya justru membangunkan dia. Ya, langsung bangun karena teriakan dan mereka minta tolong. Nah, itu apa? Berarti doa. Nah, merupakan suatu yang yang menghibur ya, untuk tahu bahwa suatu teriakan dari kesedihan manusia membangunkan orang yang tidak bisa, atau suatu badai. Jadi teriakan itu kita berseru sama Tuhan, jelas Tuhan mendengarkan. Dengan hati ikhlas kita berteriak pada waktu kita masih mengalami badai dalam hati, masalah banyak. Aduh, Tuhan tolong. Berserulah kepada Tuhan. Itu maksudnya ya. Jadi semua manusia pasti mengalami badai itu. Sekalipun badai yang paling hebat. Nah, badai hebat tidak bisa membangunkan Yesus. Jelas. Tetapi teriakan minta tolong kepada dia justru membangunkan dia. Di ayat ini mengatakan bahwa kita kan kalau berpikir secara logika, Tuhan masa, Yesus masa disiram air apa. Kita kan nonton film-filmnya tuh. Nah, itu ada makna di dalam situ ya. Nanti sebentar Pak Bung menjelaskan. Nah, jadi pada waktu kita minta tolong kepada dia justru itu membangunkan dia. Dan Yesus bangun saat yang tepat. Kenapa Yesus bangun pada waktu saat yang tepat? Karena di situ anak-anak Tuhan memanggil dia. Ya, sehingga tidak tenggelam atau murid-muridnya memanggil dia. Kita semua ini pengikut Kristus, murid Yesus. Nah, jika Yesus terlambat bangun beberapa menit saja, perahu itu pasti akan tenggelam. Nah, seringkali saudara-saudara di dalam kehidupan kita ya, kita mengalami hidup ya badai dalam hati. Makanya orang bilang badai pasti berlalu. Nah, itu kata-kata dunia ya. Nah, kita berseru kepada Tuhan dan tidak ada respon. Nah, biasanya kita berseru ya kepada Tuhan dan tidak ada respon. Biasanya tidak ada respon apa-apa dari Tuhan, seperti dia tertidur. Mulai paham ya saudara ya. Aduh, saya berdoa kenapa ya Tuhan tidak belum jawab. Ya kan? Sabar. Sekarang kan Tuhan Yesus tertidur karena Anda mungkin belum memohon atau apa. Ya, nanti coba sebentar. Nah, memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi pada waktu dia tertidur, kau berseru, Tuhan Yesus akan bangun. Nah, tetapi dia, yaitu Yesus Kristus, tidak pernah terlambat bangun ketika kita memohon pertolongan kepada dia, yaitu siapa? Sang Juru Selamat. Jadi Anda berseru kepada Tuhan dengan hati, melepaskan segala sesuatu,
dalam 1 Timotius 2 ayat 8 dan selanjutnya. Silakan baca 1 Timotius 2 ayat 8. Silakan baca. Nah, jadi percayalah kepada Tuhan Yesus, selalu siap menolong kita. Tidak pernah Tuhan Yesus terlambat menolong kita dalam hidup kita, ya. Nah, kita lihat di ayat yang ke-24 dulu, ya. Pak Bom pindah-pindah. Nah, di sini kita lihat saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, setelah dia bangun, nah, lalu dia menghardik. Dia itu siapa? Yesus. Dia menghardik angin dan air atau danau itu, ya. Nih. Angin yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dia atau Yesus bisa menundukkan badai, ya. Angin tofan dan juga air, dan semuanya itu tunduk kepada dia. Ingat, saudara-saudara, bukan izin Tuhan, karena dia Tuhan sendiri. Pada waktu dia menjadi manusia, dia manusia. Pada waktu dia menunjukkan, jelas di situ ada sejenis pameran lah. Pameran, sejenis pamer lah. Ya, pameran dalam arti Tuhan menunjukkan eksistensinya bahwa dialah Tuhan. Inilah saya kepada murid-muridnya. Sebentar, saya kasih lihat ya. Ingat saudara di sini ada katakan hardik, ombak, air, laut dihardik sama Tuhan Yesus. Semua tunduk di bawah dia. Karena dia siapa? Tuhan. Bukan dia minta sama Tuhan, tidak, ya. Cuma katakan begini, turun karena dia Tuhan sendiri. Nanti Pak Bom ikut buka ayat penguatnya, ya. Nah, angin, badai, air, tofan semua tunduk di hadapan Tuhan. Pada waktu kita berseru, Tuhan, dengarkanlah doaku. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang selalu berseru kepadanya. Yakin dan pasti dalam Yeremia 33 ayat 3. Oke, banyak ayat. Dalam Matius 21 ayat 22, Yohanes 15 ayat 7, Yohanes 14 ayat 14, banyak. Ya, ayatnya, ya. Oke. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan. Di mana Pak Bom mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Di mana tunjukkan Pak Bom? Jangan mulut besar. Jangan bilang Yesus itu cuma manusia. Kenapa dia bisa jadi Tuhan? Makanya Anda, saudara-saudaraku, baca Alkitab dari Kejadian sampai Maliaki. Semua ada tertulis nubuatan-nubuatan yang akan terjadi dan terlaksana dan digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mana nubuatan kita para nabi akan disampaikan. Salah satu contoh, kenapa Pak Mu bisa mengatakan bahwa pada waktu Yesus menghardik, laut, air, tenang. Angin topan, tenang. Ada di mana, saudara? Nubuatannya? Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat dalam Mazmur 89. Kita buka. Mazmur 89. Siapa Yesus? Kita buka dalam Mazmur 89. Ayat yang ke-9 dan 10. Ya. Perhatikan tulisannya baik-baik, saudaraku. Ya Tuhan, T besar, U besar, H besar, A besar, N. Berarti Yahweh, Yosua. Ya? Ingat, Yahweh. Allah semesta alam. Siapakah seperti engkau? Engkau kuat ya Tuhan. Dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Lihat. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut, dan waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang meredakannya. Haleluya. Ingat saudara-saudara, pada waktu murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus, Yesus langsung berkata apa? Tenang, aku hardik. Tenang langsung lautan. Kenapa? Sudah dinubuatkan dalam Mazmur Daud 89 ayat 9 hingga 10. Engkau yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang meredakannya. Haleluya. Ya. Siapa tuh Yesus? Pada waktu dia menjadi manusia, manusia. Pada waktu dia keilahannya,
Dialah Allah, dialah Elohim, dialah Yahweh. Pak Bapak sudah berapa kali jelaskan bahwa mulai nubuatan dari kitab Keluaran hingga kitab para nabi, kitab Mazmur, hingga selesai penggenapannya. Siapa pada waktu itu? Maka Yesus sengaja membawa murid-muridnya karena Yesus mau menunjukkan siapa dirinya. Yesus pun jalan di atas air laut sehingga Petrus jalan Tuhan satu ke jalan. Dipegang, Petrus ragu. Apakah ada seorang nabi yang jalan di atas air laut? Film-film boleh ya. Jadi kita bisa dilihat sini bahwa kuasa Tuhan, pameran apa yang Tuhan tunjukkan dilakukan kepada murid-muridnya supaya mereka yakin dan percaya bahwa siapa yang bersama dengan mereka, yaitu Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh, EUHAN. Jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Dialah Tuhan Sang Juru Selamat. Kalau mau belajar Alkitab, baca baik-baik. Oh, haleluya. Yesus dahsyat. Nah, kalau Yesus dilihat secara manusia, tetapi saat dia meredakan badai, Yesus menunjukkan keilahiannya. Banyak orang yang tidak percaya. Ya, hanya melihat kemanusiaan Yesus. Karena dia dilahirkan dari seorang perempuan. Mereka tidak berpikir Tuhan jadi apapun jadi. Aduh, sakit ya, saudara-saudara. Oh, haleluya. Yesus dasar. Tapi tidak sanggup keilahannya. Mereka tidak bisa melihat Yesus punya keilahannya itu bagaimana. Mereka tuh hanya tertutup dengan selumbar di depan mata mereka. Tapi kitab suci mengajarkan kepada kita kedua-keduanya. Bisa manusia, Tuhan menjadi manusia dan Tuhan memang adalah Tuhan Elohim. Dan kekristenan secara alkitabiah melihat keduanya bersama-sama. Untuk itu marilah kita bersama-sama bertanya kepada hamba-hamba Tuhan dan kepada ahli-ahli Alkitab, bertanya kepada mereka, di mana ini nubuatannya? Kalau Anda tidak menguasai nubuatan, jelas Anda hanya baca, oh Tuhan kok begini, tidak tahu hari kiamat, ternyata begini-begini. Karena Anda memang ditutup matanya. Anda mau memutar-mutar balik sejarah. Anda tidak mengerti firman Tuhan yang dipunyai oleh kekristenan. Murid Kristus, pengikut Kristus. Kami bukan orang bodoh, saudara-saudara. Kami mengetahui nubuat-nubuatan. Ada banyak ribuan nubuatan. Di dalam Yesus saja 380 lebih nubuatan. Nah, apalagi yang berkata Yitzhak. Yang ngaku orang Yahudi-Yahudian. Kau masuk ke sini. Ini kitab kami, Alkitab kami. Pak Bowo bisa menjelaskan secara alkitabiah. Kalau ayat Anda saya tidak tahu. Karena firman Anda memang firman Tuhan. Tapi Tuhan Allah. Kami adalah Tuhan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Keluaran 23:13. Berbeda Tuhannya ya. Firman Tuhan Elohim Abraham hanya diberikan kepada bangsa Israel. Mulai dari kitab Taurat. Ulangan 6 ayat 13, 14 sampai 15. Keluaran 23 ayat 13, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kemudian dalam kitab para nabi, ya, 2 raja-raja 5 ayat 15 16. Kitab Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Injil Yohanes 4 ayat 22. Roma 3 ayat 2. Hah? Ada lagi surat Rasul. Nah, ya? Oke, haleluya. Jadi tertidurnya Tuhan Yesus pada waktu itu, ia memperlihatkan kemanusiaannya. Pada waktu Yesus tertidur. Tetapi setelah Tuhan Yesus menghardik badai itu, dia memperlihatkan siapa dia sesungguhnya. Dialah Yahweh dalam perjanjian lama yang memerintahkan kecongkakan laut. Nah, kecongkakan apa? Kecongkakan laut. Ya. Ya, kadang-kadang Pak Bowo bicara tuh kelepas ya. Tapi nggak salah kok ya. Jangan manusia menjadi koplak juga, ya. Seperti di sini orang bilang koplak. Nah, jadi jangan saling menghina di live chat, biarkan saja. Ya, kita harus kasihani mereka. Nah,
Ada dukungan lain tentang keilahian Kristus ya di dalam yang Pak Bambang sampaikan di dalam ayat yang ke-25 ini. Nah, kita lihat ya. Nah di sini ya. Nah, kita lihat ayat yang ke-25 di dalam Lukas 8. Nah, kita lihat dalam Lukas 8 kembali ya. Haleluya. 8 ayat yang ke-25. Kita lihat di sini. Nah, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Mereka heran. Ya. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Nah, di rumah pegang Alkitab ya, jangan pada orang pas ditunjuk. Pak Bom kan mulai Pak Bom punya muka juga. ya, di rumah pegang Alkitab, jangan Pak Bom tampilkan di layar. Karena Pak Bom kan tidak lihat jemaat atau siapa di depan saya, jadi saya cuma lihat layar saya. Ya, kalau saya tulisan kan, aduh, kan kurang enak. Ya kan? Ya. Nah, Pak Bom suka bercanda ya, lucu-lucuan. Nah, jadi di sini di ayat yang ke-25, saudaraku ya. Jadi tadi mereka tuh takut dengan badai dan gelombang. Maka takutlah mereka dan heran-heran. Siapa gerangan orang ini? Nah, mereka takut dengan badai dan gelombang. Yang mana tertulis dalam ayat 25 mengatakan bahwa takutlah mereka dan heran. Saudara-saudara, nih. Maka takutlah mereka dan heran. Siapakah gerangan orang ini? Nah, rasa takutnya beralih dari badai dan gelombang. Dan sekarang mereka di hadapan mereka ya adalah Yahweh yang memerintahkan gelombang. Jadi gini saudara. Pada waktu badai, tuh murid-muridnya takut. Tapi setelah pada waktu Yesus menunjukkan keilahiannya sebagai Tuhan, terbalik semua. Kan laut sudah reda, tunduk. Mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka teringat, karena mereka orang Yahudi. Mereka teringat tentang nubuatan-nubuatan. Mereka lihat, kok bisa Tuhan begini? Meredakan lautan. Jelas. Kita semua juga kalau kita mengalami, tiba-tiba mengalami mujizat, jelas semua kita terheran-heran. Apalagi ada orang ya, yang sekarang bisa bikin macam-macam. Pasti kita bertanya, siapa dia ini? Siapa? Ya, coba kita lihat ya, ayat 25 ya. Nah, kita lihat. Dengan kata lain, melalui peristiwa ini, mereka sebenarnya itu sadar bahwa mereka sedang berjalan dengan siapa. Setelah mereka melihat Yesus meredakan laut, ombak-ombak yang congkak, angin yang congkak, tunduk di hadapannya, mereka mulai tersadar. Berarti yang kita jalan dengan siapa? Karena tidak ada perjanjian lama bilang Nabi begini. Mereka sudah mulai bertanya. Kita lihat tadi Mazmur 89 ayat 9 dan 10 ya. Nah, jadi mereka kebingungan. Yang pertama ya, di sini dalam ayat sini, saudara catat ya. Nah, di dalam ayat 22 sampai 25, di sini ada tiga poin di dalam hal ini. Ya. Yang pertama, Yesus terbangun. Yang kedua, Yesus meredakan badai. Yang ketiga, Yesus menegur murid-muridnya. Pertama, Yesus dia terbangun. Karena apa? Murid-muridnya berseru, Guru, Guru, kami akan mati. Apakah Anda pada waktu punya masalah, Anda tidak berseru kepada Tuhan? Berserulah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab Anda. Percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda punya permasalahan akan diredakan. Pasti akan redah ya. Yang ketiga, Yesus akan menegur murid-muridnya. Kalian juga akan ditegur. Tegurnya bagaimana? Setelah kalian mengalami suatu masalah, pasti, oh ya sudah saya baptis. Habis baptis, aduh Tuhan saya takut. Nah,
Kalau Anda teguh, kalau tidak Anda melakukan sudah dibaptis, sudah sehat, sudah otak bagus, setelah itu Anda kepala batu jatuh dalam dosa lagi, sesuai dalam Wahyu 3 ayat 19, kau ku kasih, kau ku tegur, dan kau ku hajar. Sampai ngana sampai kaki beko-beko baru mau sadar. Ya. Nah. Jadi di dalam ayat 25 ini, Yesus bertanya, di manakah imanmu? Jadi di sini jelas bahwa Yesus menginginkan mereka tetap beriman sekalipun berada dalam bahaya. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak Tuhan di rumah, apapun yang Anda mengalami, mau badai kah dalam rumah, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, iman jangan goyah. Sabar ya. Ingat saudara, dalam kehidupan semua manusia ada punya pasti masalah badai dalam kehidupan. Tidak usah takut, tidak usah berseru. Dalam 1 Matius 2 ayat 8 dan baca selanjutnya. Berseru dalam Yeremia 33:3. Mintalah. Matius 7 ayat 7 dan selanjutnya. Ketoklah. Marilah yang berbeban berat letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada seorang nabi Anda baca dari Alkitab, kitab Kejadian sampai Malyaki. Di Kisah Para Rasul pun tidak ada semua rasul berkata, marilah datang kepadaku. Tidak ada. Hanya Yesus. Dialah Tuhan. Nah, demikian pula Yesus tuh mau umatnya, murid-muridnya, kita semua yang mengalami segala dalam badai kehidupan, tapi tidak kehilangan iman. Jangan sampai kita kehilangan iman. Ya, kepercayaan kita. Karena Yesus sanggup menolong kita. Di rumah bilang amin. Hei, di rumah bilang amin. Kalau Anda tidak bilang amin, saya percaya Anda kena masalah terus. Amin. Karena Yesus yang juru selamat bagi kita. Dialah Tuhan satu-satunya. Haleluya, Yesus dasar. Kita buka lihat di dalam Mazmur 23 ayat 4. Kita lihat ya. Kita lihat. Ini ayat yang sudah fenomenal ya bagi umat-umat Kristen. Pak Bomom tidak baca dari ayat 1, baca ayat 4 dulu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, saudara-saudara. Kalau di sini jelas di ayat 4, ya, kita melihat bahwa Tuhan menjaga kita. Tapi kalau kita baca dari atas, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa dan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Pasti saudara pernah mengalami, jadi sang gembala, biasa dia membawa domba-dombanya. Dia kasih minum, ini pasti ada bahaya sampingnya. Tapi tetap gembalanya bilang, Hah? Gitu, ya. Jadi saudara anak-anak Tuhan, siapa bilang anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus, tiap hari berdoa, tiap hari tidak punya masalah? Pasti ada punya masalah. Tapi Tuhan akan melepaskan kita dari badai itu. Yang penting Anda selalu berseru dan meminta kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan terus campur tangan di dalam kehidupan Anda. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, nah, apa yang sebenarnya tujuan dari Tuhan pada waktu dia membawa murid-muridnya? Jelas ada tujuannya ya. Kok Tuhan kok mencobai murid-muridnya dengan badai, ombak, badai semua gitu. Nah, ya kan? Jelas Tuhan punya tujuan. Tuhan memberikan badai itu, ya, supaya pada waktu hari itu menghantam perahu yang dimuat ya, murid-muridnya. Ada tujuan. Nah,
Jikalau kita percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Coba kalau murid-muridnya dia tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Kalau sudah tahu, pasti mereka tidak akan ragu. Tapi mereka sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut. Sebentar saya minum ya. Haleluya. Jikalau kita percaya bahwa Allah itu Bapa kita yang baik dan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk bagi kita, sesuai dalam Yeremia 12. Nah, maka kita percaya juga bukan tanpa tujuan dia menggiring anak-anaknya, ya, masuk ke tengah-tengah danau yang dihantam badai. Apa sebenarnya tujuan Tuhan pada waktu dia mengajak murid-muridnya naik perahu sehingga dihantam oleh badai? Ya? Pertanyaan saya, apakah murid Yesus itu bukan nelayan? Murid Yesus nelayan. Ya, sebagian besar nelayan. Mereka sudah hebat bahwa mereka sudah menguasai danau itu. Mereka sudah menguasai bahwa angin kapan datang, badai kapan datang, mereka menguasai itu. Mereka tahu. Namanya kalau orang laut mereka tahu. Tapi Yesus hanya sebagai tukang kayu. Kalau dia memang manusia, sebagai manusia. Tuhan menunjukkan. Yang pertama, Tuhan mau supaya murid-muridnya itu menyadari, ya, kelemahan-kelemahan mereka. Tuhan mau supaya mereka sadar. Sama seperti saudara-saudara. Kalian mungkin sebagai orang yang kuat, kuat berkelahi, kuat segalanya, ekonomi kuat, mungkin jabatan Anda tinggi, tapi Anda punya kelemahan. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan lupa dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan Anda suatu jabatan, kekuatan, kekuasaan. Ya. Tujuan Tuhan. Tuhan mau kepada anak-anak Tuhan supaya mereka itu sadar bahwa masih ada saya. Saya ini. Kepala batu, takuti karena petelinga. Memang kepala batu, tak bagi karena petelinga. Mengingatkan kepada murid-muridnya, meskipun kau hebat di laut, saya meskipun sebagai manusia tukang kayu, tapi saya adalah Elohim. Tuhan menunjukkan kepada mereka, Tuhan pada waktu mereka baru dipilih, mereka dibawa ke Danau Galilea. Ya. Supaya mereka sadar. Karena mereka supaya biar tanpa Tuhan binasa. Begitu pula saudara-saudara di rumah yang dikasihi. Kalau kalian tanpa Tuhan binasa. Kalian mengandalkan segala kekuatan apapun. Apalagi Anda di luar Kristen, di luar Kristus, pengikut Kristus. Pasti binasa. Mampus. Yang kedua. Tuhan tuh menguji dan menguatkan iman murid-muridnya. Saudara-saudara, ya, Tuhan tuh menguji. Bukan saja Tuhan Yesus waktu Allah menjadi manusia, dia menguji dia punya murid-murid. Ya. Pada waktu dia menjadi manusia, dia menguji murid-muridnya. Coba pada waktu Yesus belum menjadi manusia. Karena dia Allah sendiri. Ya. Coba pada waktu dia, di mana? Coba Pak Bomo kasih contoh. Ya. Kasih contoh. Kita buka di Ayub. Kita lihat Ayub ya. Ayub 1 ayat 21. Di sini tertulis firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ingat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ingat kata-kata di sini ya. Iblis pun minta izin sama Tuhan. Boleh kau mengambil Ayub punya harta, boleh. Tapi nyawa hambaku jangan kau coba-coba mengambil. Karena apa? Hanya di dalam Ayub 1 ayat 21, Ayub 1 ayat 21. Catat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan menguji dan menguatkan iman murid-murid. Begitu pula pada waktu Tuhan belum menjadi manusia. Ya, firman Tuhan.
Nah, kita lihat yang ketiga. Poin yang ketiga. Tuhan mau menunjukkan, ya, Tuhan di sini dia mau menunjukkan kuasanya dan memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya secara langsung. Tapi Tuhan tidak mau berkata, saya ini Tuhan. Tidak seperti yang Simsalabim ya katakan ya. Kita lihat di ayat 8 ya. Kita kembali ya. Kita lihat di Lukas dulu. Selesai perikop hari ini. Lukas 8 ya. Ayat 25. Nah, Lukas 8 ayat 25. Nah, di sini tertulis nih, di manakah kepercayaanmu? Kata Yesus. Maka takutlah mereka dan heran. Murid-murid Yesus mereka takut dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Ya. Siapakah orang ini yang memerintah air, angin taufan, badai tunduk di bawah depan dia? Siapa dia? Nah, kita lihat di sini ya. Itu menyadarkan mereka yang sedang melihat mujizat Yahweh, Tuhan sendiri. Seandainya perahunya ini tidak dihantam badai hari itu, kesempatan melihat mujizat ini tidak ada. Andai kata pada waktu perahu itu tidak ada badai, mereka tidak akan pernah melihat mujizat. Dan mereka tidak akan begitu kenal siapa Tuhan. Mengapa dan contohnya ya, contoh. Kenapa Tuhan membiarkan bangsa Israel ditindas, dijajah selama 400 tahun lebih namanya. Mereka menerima penderitaan ratusan tahun di Mesir. Kenapa? Supaya pada waktu mereka berseru, Tuhan menyelamatkan mereka dari sana. Dan terjadi. Mereka semua melihat kuasa Tuhan. Di malam hari tiang api. Yang Aditya selalu bilang apa? Tiang langit ya. Itu maksudnya ya. Di malam hari tiang api. Siang hari tiang awan. Sebagai arah pembawaan mereka keluar dari bangsa Mesir. Kita lihat dalam Keluaran 18. Kita lihat dalam Keluaran 18. Kita lihat dalam Keluaran ya, saudara. Keluaran 18. Oke, ayat yang 10. Nah, di sini Yitro itu adalah mertua Musa. Nah, di sini Yitro berkata begini. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah. Bongkas ilah supaya kalian paham. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang ini tidak bertindak angkuh terhadap mereka. Yitro itu adalah mertua Musa, berkata sekarang, aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah yang lain atau ilah. Nah, di sini sudah jelas bahwa mertua Musa saja sudah lihat mujizat terjadi. Ya. Semua di rumah katakan amin. Nah, kita lihat pada waktu contoh lagi ya, mujizat-mujizat Tuhan memperlihatkan kepada umatnya, inilah saya loh, inilah aku loh. Ya, contoh di perahu, Tuhan memberikan suatu pameran. Jelas pada waktu Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan memberikan bahwa inilah kekuasaanku. Ya. Tuhan apa? Menunjukkan keperkasaan kekuatannya. Istilahnya Tuhan, saya ini Tuhan loh. Yang membimbing kalian, menjaga kalian.
mulai dari tanah Mesir. Haleluya. Pak mau buka lagi contoh Raja Naaman ya. Banyak contoh tapi Pak mau ambil aja dulu. Ya, Raja Naaman lah. Kita buka dalam 2 raja-raja. Tadi Pak mau ada ambil ya. Nah ini. Yang Allah itu cuma ada Allah Israel. 2 raja-raja 5. Nah, nih. Bingung ya. Aku sambal 2 raja-raja 5 ayat 15. Nah, di sini pada waktu Naaman ya, nama dia sakit ya. Ya. Dia sakit kusta ya. Kalau kita baca dari atas ya. Di sini dalam 2 raja-raja 5, tapi kalau kita baca dari 2 raja-raja 5 ayat 1, di sini Raja Naaman dia mengalami sakit kusta. Ya. Namun sakit kusta itu melalui ya, namun penyakit kusta itu supaya pada waktu Tuhan menolongnya menyembuhkan melalui nabi ya, Elisa ya. Dia bisa mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kita lihat. Kemudian kembalilah ia, kalau saudara baca dari ayat 1 ya, tanpa mau singkat aja ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Elohim kecuali di Israel. Amin, saudara-saudara di rumah. Amin. Tidak ada Allah lain kecuali ada di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu. Oh, Yesus dasar. Kita lagi coba buka ya. Kita kasih contoh. Kita terus ke 1 Raja-Raja 17 ya. Ayat 24. Di sini tentang janda di Sarfat ya. Nah, di sini kita lihat Nabi Elia, tadi Elisa, ini Nabi Elia ya, dengan janda di Sarfat. Nah, di sini kalau kita lihat dalam perikop 7, nah, Elia dan janda di Sarfat. Nah, ini kan janda Sarfat tuh anak satu-satunya mati. Ya. Nah, pada waktu kita baca di ayat 24, nah, di sini Nabi Elia membangkitkan anak dari perempuan janda. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kucapkan itu adalah benar. Nah, kalau kita baca di ayat 23, Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Nah, hanya Elohim Abraham, Ishak dan Yakub yang Tuhan yang benar. Pak Bambam sudah kasih lihat ayat contoh dari kitab para nabi bahwa siapa Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, saudara-saudara. Nah, kita lihat lanjut bahwa jadi setiap badai, anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan dengan apapun itu, ingat iman. Tuhan mau supaya iman saudara-saudara mengalami masalah, mengalami badai dalam kehidupan. Jangan coba-coba lari dari Tuhan Yesus. Lebih Anda terperosok dan mampus. Jangan coba-coba. Kalau sudah ikuti saran Pak Bobom, sudah 3 bulan ini, saya yakin dan percaya keimanan saudara-saudara diberkati Tuhan. Tujuan saya hanya mencari mahkota kerajaan. Tidak lebih. Apapun saudara mungkin berikan kepada saya itu hanya bonus saja untuk menghidupi kehidupan saya, untuk menjaga kesehatan saya dan memberitakan firman kepada saudara-saudara untuk semua kita diselamatkan bersama-sama dan kita semua yang punya kerjaan surga bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Semua katakan amin di rumah. Jadi setiap badai hidup yang menerpa kita, ingat, setiap badai yang menerpa kehidupan kita sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan.
Pak Kace, sahabat saya, mengalami permasalahan. Tapi disitulah beliau semakin melihat inilah kuasa Tuhan. Dan dia tidak ditinggalkan sama Tuhan. Saya yakin 1000%. Tuhan akan menjaga dia dan melihat dia. Buktinya apa? Anak-anak Tuhan bantu Pak Kace melalui materi, dukungan, doa, dukungan secara manusiawi, memberikan suatu surat dari luar negeri. Oh, haleluya. Itu berarti apa? Tuhan tidak tinggal diam. Ya. Haleluya. Jadi setiap badai dalam hidup kita yang telah menerpa kehidupan kita sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk kita semua melihat kuasa Tuhan. Melihat mujizat Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Ingat, melihat kita semua akan melihat mujizat Tuhan yang akan berlaku atas hidup kita hari-hari kita. Kaji akan melihat, ya. Kalian akan melihat. Ini tidak berarti bahwa Tuhan yang selalu mau menyelesaikan problem atau masalah-masalah kita, ya. Ingat, tidak berarti bahwa Tuhan selalu mau menyelesaikan problem atau masalah-masalah kita. Ada saatnya dia kehendaki. Ada saatnya dia menghendaki kita menghadapi kita seperti contoh ya, seperti Paulus. Ya. Jadi tidak selamanya. Makanya jangan oh Tuhan itu jawab. Tidak. Ada saatnya. Jadi Anda bersabar. Tidak, aduh Tuhan tiba-tiba datang. Aduh Tuhan kita tuh anak ingin jadi pegawai negeri. Tidak. Bukan begitu. Ya. Bukan begitu. Nah, coba lihat pada waktu Paulus ya. Seperti pada Saulus dia menghendaki. Ya, seperti Paulus ya. Dia sudah 3 kali berseru. Dia berseru, Paulus berseru kepada Tuhan supaya duri dalam dagingnya disingkirkan. Tapi Tuhan bilang apa, saudara? Cukup kasih karunia. Mereka sudah paham ya. Tapi justru dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ingat, justru pada waktu kita kelemahan kita, justru di situ adalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia melihat anak-anaknya yang berseru, meminta dan memohon. Baca Yeremia 33:3. Itulah jawabannya di situ. Anda akan mendapatkan suatu mujizat yang Anda tidak ketahui. Tiba-tiba, ada orang tolong saya. Oh, inikah doa saya? Kita nggak tahu mujizat itu. Ada yang langsung nyata, ada yang tidak. Bentar ya, flu. Bentar ya. Nah, justru dalam kelemahan kita inilah biasanya kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Dalam arti begini. Pada waktu kita lemah ya jelas pasti kita berseru sama Tuhan. Disitulah ya menjadi sempurna. Tuhan menjawab doa kita semua. Tuhan mengingatkan kita pada waktu Anda mengalami badai apapun. Untuk mengingatkan kita saudara-saudara. Supaya pada waktu kita jelas ya, pada waktu kita mengalami jatuh, jujur ya, kalau ada orang yang mengalami uang, harta penuh banyak, dia mendapatkan kesukaan gembira, dia sedang dia lupa, sampai dia pergi lari ke diskotik, terus dia tinggal karena uang doi banyak, aduh, kita mau naik pesawat berangkat ke sana, di shopping, di belanja masuk supermarket, dia bolong itu semua mall, tapi dia lupa Tuhan, ya. Pada waktu dia diberkati, dia lupa Tuhan. Pada waktu dia diberikan harta dalam dunia, dia lupa Tuhan. Pada waktu dia diberikan kesenangannya, dia lupa Tuhan. Tuhan seperti talingan dong. Tuhan yang memberi, kapanpun Tuhan mengambil. Ingat Ayub 1:21. Saudara-saudara, pada waktu Anda sehat, Anda pasti lupa Tuhan. Pada waktu Anda sehat, pasti Anda lupa Tuhan. Pada waktu Anda hebat kaya, Anda lupa Tuhan. Jangan.
Jangan lupa Tuhan. Hah? Tuhan mengingatkan kita pada waktu Anda mengalami badai apapun, supaya Anda ingat akan kuasa Tuhan. Ingat, Tuhan mengingatkan kita pada waktu Anda mengalami badai apapun, supaya Anda ingat akan kuasa Tuhan. Jika Anda tidak pernah sakit, bagaimana Anda mau mengenal Dia sebagai penyembuh? Pada waktu Anda sakit, pasti sudah minum obat banyak-banyak, dokter susuntik, infus di dokter, coba gini, coba gini, pasti apa? Tuhan ampuni saya, sembuhkan saya, Pak, saya berjanji Tuhan, kasih saya kesempatan sekali lagi. Pasti kita mengingat, karena kelemahan kita itu justru kita ingat sama Tuhan. Ya, pada waktu kelemahan kita pasti mengingat Tuhan. Jika Anda tidak pernah mengalami kesedihan, bagaimana Anda mengenal Tuhan sebagai penghibur? Pada waktu Anda mengalami kesedihan, pasti Tuhan yang menghibur Anda. Tuhan punya cara yang baik untuk menghibur Anda. Pada waktu Anda punya kesedihan, menangis, hati sakit, dihina, disolimi, pasti Tuhan yang menghibur Anda. Pasti. Jika Anda menjadi orang yang kekurangan atau miskin, pada waktu Anda terpuruk jatuh, daripada waktu Anda hebat, tiba-tiba jatuh. Pada waktu Anda menjabat suatu jabatan yang tinggi, tiba-tiba Anda dipecat. Bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan? Anda tidak pernah mengalami kekurangan kalau Anda tidak mengenal Dia sebagai pemelihara. Anda pun tidak akan pernah mengalami ketakutan ya, dalam segala permasalahan Anda. Anda ya, ingat, jika Anda tidak pernah mengalami ketakutan, saya ulang lagi, jika Anda tidak pernah mengalami ketakutan, bagaimana Anda bisa mengenal Dia sebagai pengawal Anda? Pada waktu Anda mengalami ketakutan itu, pasti Anda bilang, aduh Tuhan tolong kawal saya. Mau apa Anda? Pada waktu Anda, jika Anda lagi, saya bilang, jika Anda pada waktu mengalami bahaya, jika Anda mengalami bahaya apa saja? Mungkin tiba-tiba tsunami kah? Tanah longsor kah? Tapi ini sekarang jika Anda tidak mengalami. Ya. Jika Anda tidak mengalami hal itu, bagaimana Anda bisa mengenal Dia sebagai penjaga? Pada waktu Anda mengalami, berarti, oh iya saya dijaga. Coba kalau Anda tidak mengalami, pasti tidak akan mengenal Dia. Lupa lagi Tuhannya. Pada waktu mengalami, aduh kita lupa dan aduh tak ikut kilalai tenal. Haleluya. Yesus dasar. Jika Anda tidak pernah mengalami, ya, jika Anda tidak pernah mengalami kesendirian, contoh jadi orang yang sendiri lah, BTA, gitu ya, kesendirian. Bagaimana Anda bisa mengenal Dia sebagai sahabat Anda? Pada waktu Anda kesendirian, tapi Anda umpamanya selalu happy saja, hidup maunya senang saja. Anda pasti lupa Tuhan. Pada waktu Anda sibuk, mungkin pergi cuma tahu kerja habis itu pulang lagi dikasih tugas oleh bos lagi pulang habis itu teman-teman, hayo Pak Mordekai lagi di mana lo? Ini Pak Bomom tunggu ya. Pak Mordekai tanya, Pak Bomom ada duit nggak? Oh ada. Oke kita pergi shopping ya. Boleh di mana? Ada duit? Lupa.
Lagi sehat, oh lupa. Pas hari Minggu tidak mau sembahyang, oh lupa semua. Nanti pada waktu sudah kaki sebelah, kecelakaan kah? Mungkin, aduh Tuhan ampuni saya. PNK cukup. Nanti Tuhan bilang, PNK cukup itu. Jika kita tidak pernah mengalami kebimbangan dalam hidup kita, ingat, jika kita tidak pernah mengalami kebimbangan dalam kehidupan kita, bagaimana anak saudara Tuhan, anak-anak kita bisa mengenal Tuhan sebagai penasehat? Bagaimana saudara mau mengalami Tuhan kalau Anda tidak mengalami kebimbangan dan Anda mau mengenal Tuhan sebagai penasehat Anda? Jika Anda tidak mengalami tuduhan, ingat, jika Anda tidak mengalami tuduhan, bagaimana Anda bisa mengenal Dia Tuhan yang selalu membela Anda? Kalau Anda mengalami tuduhan, jelas Anda akan mengenal Dia. Oh iya ya, rupanya saya mengalami begini karena kecongkakan saya. Congkak seperti badai. Makanya Tuhan redakan. Oh, anak kepala batu ya? Takut tinggal anak telinga saja. Banyak orang mengatakan bahwa saya sudah ikut Kristus. Oh, tidak ada, selesai. Tuhan sudah berkati saya dan penuh kelimpahan. Tuhan sudah berkati saya karena saya bisa hidup begini, bisa begini. Saya punya anak buah banyak, saya bisa perintah dia. Tapi Anda tidak bisa memerintah Tuhan, saudaraku. Ya, Anda tidak bisa memerintah Tuhan. Semua kesulitan dan badai sebenarnya Tuhan memberikan supaya memberitahu kepada saudara-saudara semua, memberitahu kita siapa yang kita percaya. Siapa? Jadi kalau Anda mengalami badai, cepat Jo, bertobat Jo. Jangan sampai terlambat, sampai mulut sudah bisa bicara cuma dalam hati. Nanti hamba Tuhan bilang, ikut ya Bapak, ampuni saya. Telinga supogole, sutuli lagi sudah bisa dengar. Jadi selama Anda masih diberkati, cepat. Cepat. Kalau jatuh dalam dosa, cepat. Lari ke Tuhan. Berseru. Dengan kita mengalami badai dalam permasalahan kehidupan kita, kita bisa berkata, aku tahu yang aku percaya. Dan kita mengalami mujizat itu, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu menjaga kita. Tuhan yang selalu menghibur kita. Tuhan yang selalu menemani kita dalam kehidupan kita. Terserulah pada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab doa saudara-saudara kita. Jadi jelas kita tahu. Ya. Jelas kita akan tahu bahwa Tuhan yang kita percaya siapa. Dia berdaulat. Dia berdaulat di dalam hidup kita. Tuhan akan berdaulat. Yang aku percaya, bukan sekedar dongeng-dongeng, cerita-cerita apa. Oh Tuhan ya, dalam hidupku terjawab. Oh ya. Nanti pada waktu mulai sadar, oh iya ya. Jangan main-main dalam kehidupan Anda. Ingat, hidup hanya sekali. Jangan memberikan kesempatan, tidak ada kesempatan datang 2 kali. Hanya 1 kali. Baik itu dalam pekerjaan Anda di dalam dunia, ingat kalau ada kesempatan, pergunakan kesempatan itu baik-baik. Biarlah kesempatan itu tidak berlalu begitu saja. Di dalam ayat ini, dalam Lukas 8 ayat 22-25, di situ kita terbuka bahwa dia sebagai manusia dan dia sebagai Tuhan. Pada waktu dia tertidur, itulah kemanusiaannya. Tapi pada waktu Yesus meredakan, menunjukkan dia sebagai apa? Keilahannya. Tapi yang terjadi, banyak anak-anak yang tidak mengenal Tuhan bahwa dia bilang ini. Karena dia tidak pernah membaca Alkitab. Kalau kita menjelaskan Alkitabiah, bukan menjelaskan cuma 1 menit, tidak bisa. Makanya saudara-saudara semua yang berapologet, saya pesan saya.
Jangan kalau Anda belum menguasai Alkitab baru Anda sudah mulai masuk kiri kanan, kiri kanan. Jangan. Nanti Anda dipermalukan. Tuhan pada waktu menunjukkan keilahannya dia, semesta alam semua tunduk di bawah telapak kakinya. Dialah siapa? Dialah Yahweh. Dalam Mazmur 89 ayat 9 sampai 10. Yahweh, Yesus Kristus, yang memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara dan kepada saya melalui firman Tuhan kebenaran, dan kita semua mengalami, pasti pernah mengalami badai itu. Dan badai itu Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kita sesuai dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Walaupun kita hidup dalam kekelaman, Tuhan selalu memegang kita, gadamu dan tongkatmu, melindungi kita dan menyertai kita. Dan kita semua anak-anak Tuhan pasti diselamatkan dan selalu didengar oleh Tuhan. Jangan katakan doa Anda belum terjawab, tidak. Tuhan akan menjawab selama Anda berseru dan meminta dalam nama Yesus. Jikalau engkau menyebut namaku, aku akan melakukan. Yohanes 14 ayat 14. Dan itu sudah pasti. Di dalam badai kehidupan Anda, jangan takut, serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Mintalah. Tuhan Yesus sudah berkata dalam firman Tuhan banyak ayat-ayat. Jadi jangan coba-coba mulut menyangkal Yesus di hadapan manusia. Begitu pula Tuhan juga akan menyangkal Anda. Ingat, dosa yang tidak diampuni. Yang pertama, jangan engkau menyembah Allah lain, ilah-ilah lain. Yang kedua, jangan engkau menghujat Roh Kudus. Jangan coba-coba. Anda akan mengalami hal yang buruk. Anda sekarang belum merasakan. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim yang hidup. Pak Bambang sudah mengalami mujizat begitu banyak. Anak saya divonis, saya bukan orang kaya. Usus harus dipotong. Operasi besar, biayanya pasti tidak main sedikit. Pasti ratusan juta. Saudara-saudara yang di kota luar besar pasti tahu. Kota besar pasti tahu ya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga sebagian firman Tuhan yang malam ini Pak Bambang sampaikan, kita semua menjadi anak-anak terang dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia, supaya marilah kita berseru kepada Tuhan yang kita sembah, yang benar, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ingat, Allah yang lain tidak ada dari bangsa lain. Ulangan 6 ayat 13-14. Jangan engkau menyembah Tuhan dari Allah bangsa sekelilingmu. Ingat, Israel di tengah, semua bangsa-bangsa kita. Tidak ada keselamatan. Hanya di Israel. Dalam satu Tawarik. Itulah rumahku. Demikian, Tuhan Yesus memberkati buat semua.